Kalau perkembangan Zimbabwe terus seperti sekarang ini, maka diperlukan 2722 tahun untuk menjadi negara yang kaya. Sebelumnya, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru lainnya dari kami. Total, ada 196 negara di dunia. 25 diantaranya merupakan negara yang sangat kaya. Mereka dikatakan sebagai negara kaya karena rata-rata kekayaan masing-masing penduduknya adalah $100.000 per tahun. Mereka adalah... Kalian juga harus tahu kalau negara yang miskin jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang kaya. Malah, beberapa di antaranya adalah negara yang sangat miskin. Ini 20 negara termiskin di dunia. Pendapatan per kapita mereka tidak sampai $100 per bulan, atau tidak sampai 1,5 juta rupiah per bulannya. UMR di Indonesia saja saat ini adalah 3,5 juta rupiah. Saat ini, setiap negara sedang berkembang pada jalurnya masing-masing. Tetapi, untuk negara miskin seperti Zimbabwe, mereka hampir tidak berkembang sama sekali. Kalau perkembangan Zimbabwe terus seperti sekarang ini, maka diperlukan 2722 tahun untuk menjadi negara yang kaya. Mari kita lihat di video ini, kenapa ada negara yang bisa berkembang menjadi negara kaya, sedangkan yang lain hampir tidak berkembang sama sekali. Supaya kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang diambil dan terbukti berhasil oleh negara-negara kaya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dialami oleh negara miskin. Ada 3 faktor dasar yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah negara bakal berkembang menjadi negara kaya atau miskin. Pertama, institusi. Institusi sangatlah penting. Negara-negara yang kaya pasti mempunyai institusi yang sangat baik. Sedangkan di negara-negara miskin, institusinya sangatlah buruk. Ada korelasi langsung antara korupsi dengan kemiskinan. Negara-negara terkaya di dunia pasti negara yang tingkat korupsinya paling rendah. Sedangkan di negara yang tingkat korupsinya paling tinggi, pasti adalah negara termiskin di dunia. Ketika sebuah negara mempunyai tingkat korupsi yang tinggi, mereka tidak akan mempunyai uang pajak yang cukup, supaya bisa mempunyai institusi yang baik yang mereka butuhkan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Sekedar informasi, setengah dari kekayaan 20 negara termiskin di dunia masuk ke rekening luar negeri. Mereka kehilangan pendapatan negara sekitar 10 hingga 20 miliar dolar per tahunnya. Itu berarti sekitar 150 hingga 310 triliun rupiah. Dengan tidak adanya pendapatan pajak yang memadai, negara-negara miskin ini tidak punya uang untuk invest di kepolisian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Cukup mudah kalau kita ingin melihat apakah ada korupsi atau tidak. Lihat saja apakah ada nepotisme atau tidak. Katakanlah kita ingin merekrut orang. Di negara-negara kaya, mereka hanya akan merekrut orang itu karena memang orang itu pantas dan capable. Mereka akan mulai dengan menginterview banyak kandidat, lalu mereka pilih yang terbaik di bidangnya tanpa ada campur tangan dari luar atau hubungan koneksi. Sedangkan, untuk di negara-negara miskin, mereka akan merekrut orang karena mereka kenal atau dekat dengan orang itu. Kita tidak bisa merekrut orang hanya karena mereka adalah om, kakak, sepupu, atau cuma karena mereka berasal dari suku yang sama. Akibatnya, negara-negara miskin ini tidak bisa mendapatkan keahlian dan kemampuan dari seluruh penduduknya. Lalu ada faktor kedua, kultur atau budaya. Apa yang dipikirkan oleh orang saat pertama kali melihat orang asing? Penampilan dan kepercayaannya. Ada statistik mengejutkan muncul sehubungan dengan kepercayaan. Kalau kita coba menggeneralisasi hubungan antara kepercayaan dengan kekayaan, maka semakin kaya seseorang, semakin mereka tidak begitu percaya dengan sebuah kepercayaan. 19 negara-negara terkaya di dunia mempunyai populasi lebih dari 70% yang mengatakan kalau sebuah kepercayaan itu tidak penting untuk mereka. Sedangkan populasi di negara-negara termiskin di dunia, mereka sangat percaya dengan hal-hal supranatural dan mereka menganggap kalau adat atau kepercayaan itu sangatlah penting. Kenapa sebuah kepercayaan dapat menjadi hal yang buruk kalau dihubungkan dengan kekayaan? Ini dikarenakan secara umum kepercayaan mengajarkan kita agar fokus pada peningkatan spiritual. Dan sebaliknya, orang-orang yang hidup di negara-negara kaya, umumnya mereka adalah orang yang sangat percaya kalau hanya dengan usaha, bakat, dan kerja keraslah yang dapat mengubah hidup mereka. Untuk menjelaskan anomali ini, hampir semua penduduk di negara-negara kaya tidak mempercayai dengan adanya kehidupan akhirat. Lalu ada faktor besar lainnya, geografi. Bukan sebuah kebetulan kalau negara miskin banyak terletak di daerah tropis. Hidup di sana dapat menjadi jauh lebih sulit. Permasalahan dimulai dari sektor pertanian.
Jenis-jenis tanaman di negara tropis umumnya mengandung sedikit karbohidrat. Mereka juga memiliki kesuburan tanah yang jelek. Dan yang paling mengejutkan, iklim tropis dapat menjadi hal yang kurang baik untuk proses fotosintesis. Secara historis, faktor utama orang dikategorikan kaya kalau orang itu mempunyai hewan-hewan ternak yang besar, sehingga mereka tidak perlu bajak sawah dengan tangan dan tenaga mereka. Tetapi di negara-negara Afrika yang tropis, hewan-hewan ternak ini tidak punya gizi yang baik. Dan yang lebih mengerikan, di sana ada binatang kecil yang bernama lalat tsetse. Lalat kecil ini cuma ada di Afrika karena panas dan kelembapan suhu di sana. Lalat tsetse tidak hanya membuat hewan ternak jadi mengantuk dan tidak aktif, tapi juga membuat penduduk Afrika kesulitan untuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan sektor pertanian dan kekayaan mereka. Belum cukup sampai di sana saja. Di daerah tropis ini juga ada banyak macam-macam penyakit yang mengerikan. Semua negara-negara berpenghasilan rendah ini paling tidak mempunyai 5 macam penyakit yang hanya ada di negara tropis. 16 derajat Celcius adalah magic number yang sudah membantu negara-negara kaya jadi bertambah kaya. Namun, saat musim dingin, suhu yang berada di bawah 16 derajat Celcius ini juga bisa berubah menjadi hal yang tidak baik karena membuat masyarakatnya menjadi malas. Geografi juga mempengaruhi transportasi secara keseluruhan pada negara-negara miskin. Bolivia dan Paraguay adalah negara yang tidak memiliki laut, dan mereka adalah negara termiskin di Amerika Selatan. Afrika cuma dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Nil. Dan sungai ini harus menampung 15 negara yang tidak memiliki pantai, dan 11 negara di antaranya hanya mempunyai pendapatan rata-rata kurang dari $600. Dan juga bukan kebetulan kalau Afghanistan adalah negara termiskin di Asia yang tidak memiliki laut. Lalu, masalah sumber daya alam. Sumber daya alam seperti minyak atau emas dapat menjadi sebuah masalah yang nyata. Negara-negara miskin cenderung mempunyai sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam ini yang dikatakan oleh para pakar ekonomi sebagai nilai lebih. Apabila mereka mempunyai institusi yang baik, mereka akan bertambah kaya. Sedangkan institusi yang buruk akan membuat negara menjadi semakin miskin. Inilah yang disebut jebakan sumber daya alam. Republik Demokrasi Kongo adalah salah satu negara dengan sumber daya alam mineral terkaya di dunia. Negara ini mempunyai coltan terbanyak di dunia. Coltan adalah sebuah mineral yang dipakai untuk pembuatan handphone. Dan mineral ini juga yang sudah membantu para kaum elit memperkaya dirinya tanpa melibatkan penduduk-penduduk negara Kongo. Kalau membuat mesin aero berteknologi tinggi adalah satu-satunya cara untuk menjadi kaya, maka dibutuhkan seluruh warga negaranya untuk terlibat. Tapi, kalau untuk menjadi kaya cukup dengan mengekstraksi beberapa mineral atau bahan tambang, kita bisa melakukannya hanya dengan sekelompok tentara, senjata, dan lapangan terbang yang akan kita gunakan untuk mengantarkan mineral itu ke pasar market. Kekayaan dari coltan inilah yang akhirnya membuat seluruh pemberontak Republik Demokrasi Kongo mengangkat senjatanya, membunuh dan menghancurkan setiap tingkat masyarakat. Jadi, kita bisa menentukan kekayaan sebuah negara dengan mempertimbangkan kepentingan relatif dari semua faktor-faktor yang berbeda ini. Institusi, budaya, geografis. Memang tidak ada aturan yang pasti. Untuk guidance saja, kita dapat mengatakan kekayaan sebuah negara 50% ditentukan oleh institusi, 20% oleh budaya, dan 10% oleh demografi, akses dengan dunia luar, dan kekayaan sumber daya alam. Kalau kamu adalah seorang pembuat keputusan kebijakan sebuah negara, diskusi ini memiliki praktek implikasi yang luas. Tetapi pada level perorangan, kita bisa mengambil satu dari dua hal ini. Pertama, hidup sederhana. Kita tidak seharusnya korupsi atau mengambil keuntungan dari hak-hak orang lain yang bukan menjadi hak kita, hanya karena kita ingin sukses. Untuk pengingat saja, kita saat ini menikmati hidup di dunia seperti sekarang karena evolusi kehidupan dan peradaban yang berevolusi yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Kedua, simpati. Simpati adalah sebuah kemampuan untuk peduli dan perhatian terhadap orang lain. Kita tidak boleh melihat orang-orang yang gagal hanya karena dari diri mereka. Tetapi kita harus bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih besar dan luas. Dari sudut pandang sebuah negara yang sedang menghadapi masalah yang besar dan komprehensif. Simpati bisa kita tingkatkan dengan melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara putus asa, dengan geografi buruk, di mana mereka harus berurusan dengan malaria, lalat tsetse, dan sungai yang navigasinya tidak jelas. Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kemiskinan sebuah negara. Kita tidak bisa menganggap mereka miskin hanya karena penduduk atau orang-orangnya saja. Semoga diskusi ini dapat membuka pikiran dan mata kita semua, agar kita dapat membuat Indonesia negara yang kita cintai ini dapat berkembang menjadi negara yang kaya.